Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa syarihu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibil ghusli. Bab menerangkan fasal di mana seseorang itu wajib untuk mandi besar. Wajib untuk mandi. Wallazi yujibul ghusla sittatu asya'a. Seseorang itu wajib untuk mandi besar itu ketika ada 6 perkara. Ada 6 perkara yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi besar. Jadi ada 6 perkara yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi besar. Faminha salah satu yang 6 tadi terbagi menjadi 2. Yang 3 itu adalah tashtariku fiha rijalu wan nisa, yaitu berkaitan dengan lelaki dan perempuan. Adapun yang 3 setelah itu adalah berkaitan dengan perempuan saja. Wahia al-ula iltiqaul khitanaini. Yang pertama adalah orang itu wajib untuk melakukan mandi besar, iltiqaul khitanaini bi idkhalil hasyafati walau bila qasdin, yaitu ketika iltiqaul khitana ini bertemunya 2 alat kelamin, tetemune persunatan luru, bi idkhalil hasafati, dengan memasukkan hasafah. Hasafah itu adalah, hasafah itu adalah ujung daripada kemaluan laki-laki yang sudah disunat. Ya, meskipun tidak disunat ya tetap mandi kalau ini. Nah, ini yang dibahas adalah orang yang sudah sunat. Bidkhalil hasafati, dengan memasukkan ujung daripada kemaluan laki-laki, memasukkan ujung zakarnya laki-laki kepada farjinya seorang perempuan. Walau bila qasdin, senajan itu meskipun itu dalam keadaan tidak sengaja. Misal ada seorang laki-laki memasukkan atau tidak sengaja zakarnya, kemaluan laki-laki itu menyentuh ujung zakar laki-laki itu menyentuh atau masuk kepada farjinya, kemaluannya perempuan, maka dia wajib mandi. Au kana zakaru asyalla, meskipun zakar kemaluan tadi dalam keadaan jempe itu impoten, tidak bisa berdiri. Namun maaf, ada laki-laki punya kemaluan akan tapi kemaluannya tidak bisa berdiri, tapi dimasukkan ke farji perempuan, kepada ke kemaluan perempuan, meskipun dalam keadaan tidak berdiri, au ghairu muntasyirin, atau tidak dalam keadaan berdiri, tidak dalam keadaan syahwat, dalam keadaan atau dia impoten, tidak bisa berdiri, tetap dia wajib melakukan mandi besar. Maktu'iha farjan min imro'atin. Nah, itu wajib mandi. Walau maitatan, meskipun perempuan tadi sudah meninggal, ada seorang laki-laki memperkosa mayit perempuan, meskipun cuma yang menyentuh farjinya itu adalah ujung daripada kemaluan laki-laki, tidak sampai masuk semua, maka dia wajib untuk mandi. Dalam keadaan sengajakah atau tidak sengaja, entah itu kemaluan laki-laki itu dalam keadaan tidak berdiri atau dalam keadaan impoten, yang dimasukkan itu perempuan itu hidup atau mati sekalipun, walau maitatan, meskipun perempuan itu sudah mati, maka wajib untuk mandi. Siapa yang mandi? Ya kedua-duanya.
Au kana zakar. Ya, kedua-duanya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqa khitanani faqad wajabal ghuslu." Ay walam yunzal. Ketika bertemunya dua persunatan laki-laki dan perempuan, dua kemaluan laki dan perempuan, meskipun tidak mengeluarkan mani, maka wajib untuk wajibal ghuslu walau lam yunzal. Meskipun tidak sampai mengeluarkan mani. Seperti meskipun perempuan tadi itu diperkosa sekalipun, maka dia wajib mandi kedua-duanya. Keluarkan mani ataupun tidak, masuk semua ataupun hanya ujungnya saja dari kemaluan laki-laki, maka dia wajib untuk mandi. Falau adkhala hasafata falau adkhala hasafatahu aw qadraha min maqtu'iha fi farji bahimatin aw duburin kanal hukmu kadzalika. Ketika ada seorang laki-laki memasukkan zakarnya, memasukkan kemaluan alat kelaminnya ke farji bahimatin, fi farji bahimatin, di kemaluan hayawan, au duburiha, atau pantat atau kemaluan belakangnya hayawan, kana al hukmu kadzalika, maka hukumnya seperti halnya yang di atas tadi, maka dia wajib mandi, li'annahu jima'un fi farjin, karena itu sudah terjadi jima, persetubuhan di farji, meskipun itu farjinya hayawan. Loh, kan kemarin kan ketika seseorang itu menyentuh kemaluan hewan, farjinya hewan, kemaluannya hewan, maka dia tidak batal wudunya. Iya, ini adalah bab mandi, maka beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin memegang farjil bahimah, farjinya hayawan, kemaluannya hayawan, dimasukkan tangan kita, maka tidak batal wudunya. Akan tetapi ketika yang dimasukkan itu adalah kemaluan kita, maka kita wajib untuk mandi, meskipun keluar mani ataupun tidak. Itu ketika kita memasukkan farji ke memasukkan zakar ke farjinya hayawan, maka wajib dia itu mandi. Dalam keadaan apapun, maka dia wajib untuk mandi. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah ketika bertemunya dua alat kelamin, sengaja atau tidak sengaja, masuk semua ataupun tidak, hanya ujungnya saja, maka dia wajib untuk mandi. Saya kira ini agak-agak vulgar kalau dijelaskan secara rinci. Saya kira yang hadir di sini atau yang menyimak di sini insya Allah paham apa yang saya maksudkan. Wasani inzalu ay khurujul mani. Yang kedua adalah wajib mandi ketika dia itu mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani tidak harus dengan bersetubuh, tidak harus dengan berhubungan suami istri, akan tetapi mengeluarkan mani itu banyak macamnya, bisa ya dengan berbagai macam cara, maka dia wajib untuk melakukan mandi besar. Maka dia wajib untuk melakukan mandi besar. Saya kira ini sudah bisa dipahami. Pokoknya sesuatu yang mengeluarkan mani dalam keadaan apapun, dia mimpi lalu mengeluarkan mani, maka dia wajib untuk mandi besar. Adapun ketika seseorang mimpi, dalam mimpinya itu dia itu bersetubuh, bersenggama dengan seorang perempuan, akan tetapi sudah dalam mimpinya sudah memasukkan alat kelamin laki-laki ke kelamin perempuan. Di dalam mimpi, bukan kenyataannya, di dalam mimpi dia memasukkan alat kelaminnya. Adapun dia tidak sampai mengeluarkan mani, maka tidak wajib hukumnya untuk mandi besar. Tidak wajib untuk mandi besar. Adapun ketika dia itu
mimpi bersenggama di dalam mimpinya dia itu memasukkan ataupun tidak dalam mimpinya, tapi setelah dia bangun dia merasa bahwa dia sudah mengeluarkan mani, maka wajib hukumnya dia itu untuk mandi besar. Nah, berarti yang dimaksudkan dengan inzalul mani itu mengeluarkan mani itu adalah bukan berarti harus berhubungan langsung, ataupun meskipun dia mimpi lalu dia mengeluarkan mani maka dia wajib untuk mandi. Adapun ketika dia mimpi tapi tidak mengeluarkan mani, hanya saja bermimpi melakukan hubungan intim itu tapi tidak sampai mengeluarkan mani, maka dia tidak wajib mandi besar. Meskipun dalam mimpinya tadi dia memasukkan alat kelaminnya. Meskipun dalam mimpinya tadi dia memasukkan alat kelaminnya, maka dia tidak wajib untuk mandi besar. Wasalisuha. Adapun yang nomor 3, wasalisatu. Yang nomor 3, ketika seseorang itu wajib mandi al-mautu, ketika dia itu mati. Ketika dia itu mati. Dia itu namanya mati, maka dia wajib untuk mandi. Ya, dimandikan oleh orang yang hidup tadi. Sudah kayak seperti orang yang mati, maka dia wajib untuk dimandikan. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apakah seseorang yang mati di tengah laut, ini biasanya sering terjadi. Apakah ketika dia mati di laut, ketika nelayan mati di laut sampai beberapa hari dia baru diketemukan. Nah, diketemukan dia dalam keadaan basah dan kulitnya biasanya mengelupas. Apakah dia wajib untuk mandi? Maka dia tidak wajib untuk dimandikan lagi. Karena ketika dimandikan lagi, dia kulitnya akan semakin mengelupas. Akan tetapi untuk lita'abbud, untuk mengambil ibadah daripada orang yang mati tadi, maka dia disunahkan untuk dimandikan. Meskipun mandinya tidak seperti mandinya orang yang mati biasa. Entah itu disiram saja atau disucikan saja tanpa harus digosok, tanpa harus dibersihkan sampai keras, maka dia disunahkan untuk mandi. Kenapa? Karena lita'abbud, hanya untuk ibadah saja. Maka di sini ada perbedaan. Ada yang mengatakan tidak usah dimandikan, ada yang mengatakan harus dimandikan karena hanya untuk lita'abbud, hanya untuk mengambil ibadah mandi daripada orang yang mati tadi. Wasalasatun. Adapun yang 3 daripada orang yang wajib untuk mandi itu tahidu biha an-nisa'u wa hiya al-ula al-haidu, orang yang haid, perempuan yang haid, maka dia wajib untuk mandi. Setelah dia selesai masa haidnya. Saya tidak akan menjelaskan masalah haid karena di sini belum waktunya. Wasaniyatu an-nifas. Ini untuk perempuan semua. Yang kedua adalah nifas. Bagi perempuan yang sudah selesai nifas, maka dia wajib mandi. Wasalisatu al-wiladah. Ketika seseorang selesai melahirkan dan sudah dalam kondisi sudah sehat, sudah mampet darahnya, maka dia wajib untuk mandi. Seperti itu. Tapi ketika dalam keadaannya dia belum sehat, belum bisa berdiri, maka ya ditunggu sampai dia selesai. Tidak harus selesai melahirkan langsung mandi, ya enggak. Berarti kalau sudah selesai dia melahirkan, maka dia wajib mandi. Pertanyaannya, apakah orang yang mengeluarkan mani atau orang yang sudah berhubungan suami istri tadi, apakah wajib langsung mandi apa tidak? Tidak wajib langsung mandi. Meskipun dia melakukan hubungan suami istri pada malam hari, dia mau mandi menjelang subuh tidak masalah. Jadi mandi ini tidak harus pada waktu itu. Akan tetapi di dalam keterangan kitab lain ditakutkan rambut kita yang rontok atau yang anggota tubuh kita ada yang rontok, ada yang jatuh atau ada yang terkelupas sehingga dia tidak bisa disucikan. Itu katanya
nanti suatu saat di akhirat akan menuntut. Maka untuk seperti itu di fikih dijelaskan bahwa tidak wajib langsung mandi. Tidak wajib, entah dia selesai berhubungan atau entah dia selesai mengeluarkan mani, dia santai-santai dulu, mau merokok dulu, mau cangkruan dulu, mau apa dulu, terserah. Nah, yang penting tidak selesai langsung mandi, tidak. Akan tetapi mandi besar ini bisa dicicil. Nah, jadi bukan cuma kredit saja yang bisa dicicil, ini juga bisa dicicil. Jadi ketika pada malam hari, nah, mungkin alasannya entah alasan apa terserah, entah mungkin itu karena dingin atau mungkin karena malu kalau rambutnya basah, nanti dikira wah ini nanti dikocloki. Akhirnya dia cukup pada malam hari dia membasuh rambutnya saja, kepalanya saja, sambil dia itu niat menghilangkan hadas besar. Besok menjelang subuh dia mandi, melanjutkan mandi yang belum selesai. Seperti itu, tidak harus langsung, akan tetapi bisa dicicil. Atau misal dia dalam bepergian, airnya tidak ada, airnya sedikit, maka dia membasuh rambutnya saja, kepalanya saja. Nanti dicicil, dapat pertengahan jalan kita mandi lagi, lah itu tidak apa-apa. Seperti itu. Berarti mandi itu tidak wajib harus ketika itu. Faslun fi ahkamil ghusli. Faraidul ghusli walau masnunatan salah satu asya. Hukum fardunya mandi itu ada 3. Fardunya mandi itu ada 3. Fardu berarti kalau sudah fardu berarti dia itu sudah masuk kepada pekerjaannya. Seperti kemarin saya jelaskan di keterangan yang sebelumnya bahwa dia ketika dia masuk kepada fardu berarti dia sudah masuk kepada pekerjaannya. Apa itu yang pertama? Al awalu an niyatu. Ya, yang pertama adalah niat. Karena innama a'malu, karena li hadisin innama a'malu bin niyat. Bayan bi raf'il jinabati aw raf'i hukmihima. Aurafi hukmiha, maka dia menghilangkan niat untuk menghilangkan jinabat. Nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Seperti itu. Lah adapun niat itu diucapkan dalam hati seperti kemarin, tidak usah diucapkan ke lisan, cukup di dalam hati. Ketika di lisan itu bukan niat. Nah, ketika dia niat harus bersamaan dengan air yang jatuh kepada tubuh kita. Misal kita mau membasahi rambut kita, kepala kita, kita ambil air di gayung. Sebelum air itu jatuh ke tubuh kita, janganlah kita niat dulu. Jadi ketika ambil, setelah air itu sudah merasa nyentuh, baru kita itu harus niat untuk menghilangkan hadas besar. Jadi niat itu dilakukan bersamaan dengan kita menjatuhkan air atau kita mandi. Seperti itu, harus mandi. Jadi ya, mandi yang benar bukan berarti masuk ke jedek langsung jebor-jebor, bukan. Karena ambil air, kita niat. Setelah air itu menyentuh anggota tubuh kita langsung niat. Setelah itu baru kita mandi seperti biasa. Baru seperti biasa. Jangan ketika kita mengambil air kita belum niat, pakai sabun dulu, setelah itu kita mandi, itu salah. Yang benar adalah ketika tubuh kita masih kering, belum disentuh air belum masuk kepada tubuh kita, kepada badan kita, kita ngambil air, ketika air jatuh ke tubuh kita harus bersamaan dengan niat. Jadi niat itu bersamaan dengan jatuhnya air kepada tubuh kita, tidak boleh tidak bersamaan. Ya dikira-kirakan sajalah, tidak harus pas, tapi harus dikira-kirakan sekiranya itu ketika air jatuh kita sudah memulai niat. Seperti itu, nawaitu lubus al-rabbil hadasil lillahi ta'ala, akbarillahi ta'ala. Walau nawaraf al-hadasil asghari amdan lam yartafi jinabatuhu ditala'u bihi aw ghalitan irtifa'a jinabatuhu anil a'dha'il asghar. Ketika ada seseorang niat dia dalam keadaan junub harus mandi besar, akan tetapi dia niat nawa raf al hadasil asghari amdan, dia sengaja mandi tapi niatnya bukan li rafil hadasil akbar, ya kan, tapi rafil hadasil asghari, seperti niatnya wudu.
maka lam yartafi, maka hadas tadi tidak bisa hilang. Lam yartafi jinabatuhu litalaubihi, karena itu dianggap main-main, bergurau. Maka lam yartafi jinabatuhu, maka jinabatnya tidak sah, mandi jinabatnya tidak sah. Kenapa? Karena yang dihilangkan hadas besar, akan tetapi niatnya menghilangkan hadas kecil. Au ghaliton irtafa'at jinabatuhu min adha'il asghari, maka yang hilang adalah hadas kecilnya, hadas besarnya masih ada, karena dia niatnya untuk hadas kecil. Akan tetapi ketika dia niat nawatul rafil hadasil akbari, menghilangkan hadas besar, hadas kecilnya sudah hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena yang besar saja sudah hilang, apalagi yang kecil. Kalau yang kecil hilang, yang besar belum tentu hilang. Kenapa? Au ghaliton irtifa jinabatu an adhil asghar li'annahu sallahu wajibun fi hadasaini. Maka itu wajib, itu niatnya untuk menghilangkan hadas besar. Itu saya kira niat itu seperti biasa. Yang penting ketika dia datang, dia tahu dalam keadaan apa. Saya tadi malam mimpi. Tadi malam saya melakukan hubungan suami istri. Dia tahu dia mandinya itu dalam keadaan apa. Dia harus tahu. Setelah masuk ke jeding, kita ambil air lah. Jatuhnya air itu kita harus niat. Tidak harus pakai bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Madura, bahasa Jepang, bahasa apa, terserah. Yang penting niatnya adalah untuk menghilangkan hadas besar. Niat saya menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Sudah selesai. Selesai itu. Nah, ketika memasukkan air, anggota tubuh kita harus tersentuh oleh air semua. Harus tersentuh oleh air. Kuku, di bawahnya kuku, kalau kukunya panjang itu harus disela-selai oleh air. Kuping yang dalam-dalam ini harus disela-selai oleh air. Atau di dubur, di pantat, yang sekiranya ada bagian-bagian tertentu yang ada lipatan-lipatan, itu harus dimasuki oleh air. Harus dimasuki oleh air. Apapun lah yang ada pada tubuh kita harus digosok sampai bersih. Itulah mandi jinabat yang benar. Bukan hanya cukup dengan pakai sampo seperti orang-orang di masyarakat di sekitar kita identik kalau pakai sampo berarti dia itu jinabat. Padahal ya belum tentu. Jinabat itu tidak harus pakai sampo, akan tetapi meratanya semua air itu berarti harus itu dinamakan jinabat, mandi jinabat. Jadi semua anggota tubuh yang atau bagian-bagian yang tidak bisa disentuh oleh air hanya dengan mandi biasa itu harus dibasahi semua. Saya kira seperti itu penjelasannya. Wasani izalatun najasati in kanat ala say'in min badanih. Yang kedua adalah menghilangkan najis apabila in kanat ala say'in min badani, apabila di tubuhnya itu terdapat najis. Ala sahihi indar rafi'i, maka itu harus dihilangkan ketika ada najis, misal ada darah atau ada apa, itu wajib untuk dihilangkan. Makanya ketika sebelum mandi kita lihat dulu ada najis apa enggak. Kalau tidak ada najis baru kita mandi. Atau ketika mandi kita bersihkan, takutnya ada najis. Jadi harus dibersihkan sebersih-bersihnya. Itu karena orang mandi tidak hanya cukup cuma basah semua, kan, tapi semua bagian-bagian tubuh kita itu harus dibersihkan. Dan ketika ada najis kita harus menghilangkan, wajib itu hukumnya. Ketika dia mandi sudah selesai, bagian tubuh yang tidak bisa dijangkau oleh air itu sudah dibersihkan, akan tapi ada terdapat najis di situ. Ada terdapat najis di situ, maka mandinya tidak sah. Karena apa? Karena harus menghilangkan najis. Misal ada darah yang banyak, maka wajib dihilangkan. Atau ada batangnya nyamuk, batangnya lalat, batangnya semut, itu wajib dihilangkan. Karena darahnya nyamuk itu tidak najis, darahnya lalat itu tidak najis, darahnya semut itu tidak najis, akan tetapi batang daripada lalat, nyamuk, semut itu najis. Ketika ada nyamuk, ada nyamuk mati, ada darahnya terhitung sedikit, maka dia tidak najis. Akan tetapi ketika masih ada bagian batang daripada anggota tubuh daripada
entah itu sayap, entah itu kaki yang ada di pada hayawan tersebut, maka itu najis, harus dibuang. Darahnya tidak. Kenapa? Karena terhitung sedikit. Ukurannya darah itu sedikit apa tidak? Itu ketika kita ambil biji kacang, kita taruh di darah tersebut. Kalau darah tadi tidak sampai melebar sebesar biji kacang, maka terhitung sedikit. Akan tetapi kalau melewati batas daripada biji kacang, maka terhitung banyak, wajib untuk dihilangkan. Jadi ketika sholat ada darah nyamuk, kalau sedikit tidak melebihi daripada biji kacang, maka dia sholat saja tidak masalah. Misal kita sholat, enak-enak sholat, kita dipukul gara-gara ada nyamuk. Nah, lihat dulu, nyamuk itu sudah mati dan jatuh, yang tersisa cuma hanya darahnya, maka sholat kita sah. Karena darahnya terhitung sedikit, meskipun najis tapi terhitung sedikit. Akan tetapi ketika masih ada batangnya, sisa-sisa tubuhnya, entah itu sayapnya, entah itu apa, itu yang najis, bukan masalah darahnya. Nah, kalau darahnya terhitung sedikit, itu nanti di penjelasan bab-bab najis. Di Fathul Jawad itu keterangannya lebih lengkap soal hal-hal masalah najisnya darah. Wasalisu isolul ma'i ila jami ajza'is sya'ri. Yang ketiga, yang terakhir adalah isolul ma'i ila jami ajza'is sya'ri. Mendatangkan air, meratakan air kepada seluruh bagian-bagian daripada rambut, zahiran wa batinan. Rambut ini harus dalamnya harus masuk, rambut bawah, rambut manapun yang sekiranya jenggot apapun itu harus disela-selai dengan air, wajib itu hukumnya. Karena ketika ada sesuatu yang tidak bisa masuk kepada yang dihalang-halangi oleh rambut, maka dia tidak sah. Junubnya tidak sah. Maka junubnya tidak sah. Akan tetapi ketika yang di dalam itu adalah rambut pada idep, bulu mata. Bulu mata itu tidak wajib ketika dia mandi terus langsung dikucekin, tidak wajib. Karena bulu mata ini tidak wajib, menyela-nyelai bulu rambut mata ini tidak wajib. Ada tapi rambut ini, jenggot atau rambut yang lain, kaki, itu semua wajib untuk dimasuki air. Karena itu menghalangi masuknya air. Tapi ketika bulu mata itu tidak wajib, maka cukup mandi biasa. Ila jami'il ajza'il basarati, ke semua anggota, ke semua bagian-bagian daripada kulit, maka dia wajib hatta atfari wa ma yadharu min soma wal udunaini min farjil mar'ati. Nah, itu semuanya wajib, itu kuku-kuku. Ketika mandi kukunya, makanya jangan, kalau memang kukunya panjang, ya sudah kita sela-selai. Akan tetapi sebelum mandi junub kukunya dipotong, jangan, tidak boleh. Setelah suci baru tidak masalah. Nah, ketika kukunya sudah terlanjur panjang, maka kita harus sela-selai. Amin farjil mar'ati inda qu'udiha li qada'il hajati. Ya maaf nyun sewu. Ketika untuk perempuan, dia wajib menyela-nyelai, memasukkan air, menyela-nyelai air, mengalirkan air kepada dalam farjinya ketika qu'uduha inda qu'udihi li qada'il hajat. Ya, mohon maaf, ketika perempuan buang air besar, dia kan jongkok, nongkrong. Nah, ketika nongkrong, ya mohon maaf ya, farjinya kan agak terbuka. Lah, agak terbuka itu, lah di situ wajib untuk dimasuki air. Untuk perempuan, khusus untuk perempuan. Amin farjil mar'ati inda qu'udiha li qada'il hajati. Ketika dia qada'ul hajat, buang air besar, dia kan duduk. Lah, duduknya itu ya farjinya kan terbuka. Lah, dengan farjinya terbuka tadi, maka air wajib masuk ke dalam farji yang terbuka tadi. Jadi khusus kepada perempuan, ketika dia mandi besar, mau setelah haid atau dia setelah berhubungan suami istri atau bagaimanapun, dia itu mandi dan dia wajib memasukkan air ke farjinya. Ukurannya tidak harus masuk ke dalam, akan tetapi ketika dia duduk saat dia membuang air besar, itu min farjil mar'ati inda qu'udiha, maka dia wajib membersihkan seperti itu. Ketika tidak bersihkan, maka tidak sah. Yang namanya mandi besarnya. Nah, inilah pentingnya kita ngaji seperti ini.
Ngaji agar supaya ben uripe aji, ben iso lunga kaji. Nah, seperti itu. Dan ngaji itu harus ada sanadnya, jangan cuma kepada sembarangan orang, harus jelas. Laulal isnad laqala man sa'a masa'a. Tanpa adanya sanad, orang itu pasti akan ngomong seenaknya saja. Nah, seperti itu. Nah, faidatun wasamaituhu wa sunanuhu wallahu alam bisawab. Saya kira sampai di sini apa yang saya sampaikan. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.